Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bertemu kembali pada bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah, bunda dan ananda serta kaum muslimin yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini banyak sekali amalan-amalan sunnah yang dapat kita laksanakan untuk memperkuat iman dan memperoleh rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah Ramadan dengan tema hikmah dan keutamaan sahur. Sahur merupakan salah satu ciri khas yang ada di bulan Ramadan. Sahur berawal dari kata sahar yang berarti akhir malam atau menjelang waktu subuh. Jadi, sahur menurut istilah merupakan aktivitas makan yang dilakukan oleh umat Islam pada dini hari untuk menjalankan ibadah puasa esok harinya. Di dalam sahur ini terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang sangat rugi jika kita tinggalkan. Ya, berikut adalah hikmah dan keutamaan sahur. Hikmah pertama, kita mendapatkan keberkahan, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, tasahharu fa inna fi suhuri barokah, yang artinya makanlah kalian sahur, sesungguhnya dalam sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa saat kita menjalankan sahur kita mendapatkan keberkahan, ya. Berkah artinya bertambahnya satu kebaikan atau satu manfaat. Nah, insya Allah kalau kita melaksanakan sahur kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua adalah kita dapat melaksanakan sunnah Rasulullah, ya. Jadi sahur ini salah satu ibadah sunnah yang jika kita lakukan kita mendapatkan pahala. Apalagi kita sebagai kaum muslimin, kaumnya Nabi Muhammad SAW berkewajiban untuk mengikuti dan mentaati perintah dari Nabi kita, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, siapa yang telah mentaatiku maka ia telah taat kepada Allah, dan siapa yang telah durhaka kepadaku maka ia telah durhaka kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa kita harus mentaati perintah Rasul. Dengan itu berarti kita mentaati perintah Allah. Nah, jadi untuk itu dengan kita menjalankan sahur berarti kita sudah mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Hikmah yang ketiga adalah sahur sebagai pembeda, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, sahurlah kalian, sesungguhnya perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab Nasrani dan Yahudi terletak pada makan sahur, ya. Hadis ini menjelaskan bahwa puasa umatnya Muslim dengan umatnya kaum kafir Yahudi dan Nasrani itu perbedaan puasanya terletak pada makan sahur, ya. Dengan menjalankan sahur berarti kita tidak bertasyabuh atau
tidak menyerupai suatu kaum ya. Karena apa? Kaum Nasrani dan kaum Yahudi itu juga menjalankan ibadah puasa juga, tetapi mereka tidak melaksanakan sahur ya. Untuk itu, untuk menghindari kita menyerupai kaum Nasrani dan kaum Yahudi, ayah, bunda, dan ananda, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan melaksanakan sahur, kita ingin membedakan ya puasa kita dengan puasa umat Nasrani ataupun Yahudi. Hikmah selanjutnya, dengan menjalankan sahur kita memiliki energi ya. Jadi beda antara orang yang bersahur dengan yang tidak, pasti ada perbedaannya. Kalau kita melaksanakan sahur, tubuh kita menjadi lebih energi, sehingga kita menjalankan ibadah puasa itu semakin lebih kuat, dan semangat beribadah kita di bulan Ramadan insya Allah akan lebih meningkat. Dan insya Allah saat kita menjalankan ibadah puasa itu lebih semangat lagi ya. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan ya, bulan yang istimewa, yang Allah istimewakan, di mana amalan-amalan kebaikan kita diganjar oleh Allah itu berlipat ganda. Jadi sangat disayangkan kalau waktu Ramadan kita isi dengan bersantai-santai ataupun bermalas-malasan ya. Jadi Ramadan ini tidak dijadikan tempat ataupun waktu untuk bermalas-malasan. Nah, di sini ada kisah dari kisah pada zaman Nabi terdahulu. Itu terjadi peperangan, namanya Perang Badar ya. Tepatnya itu terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, di mana para kaum muslimin dan para sahabat serta Nabi itu sedang berpuasa melakukan perangnya ya. Pasukan kaum muslimin saat itu berjumlah 300 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy itu berjumlah 1000 orang. Berkat cerdasnya dan pintarnya Rasulullah kita dalam menyusun strategi perang, kaum muslimin memenangkan perang Badar tersebut. Jadi tauladan dari kisah ini bisa kita ambil ya, semangat dari Nabi dan sahabat. Bisa kita ambil semangat dan tekad mereka dalam melakukan perintah Allah. Mereka sedang berpuasa, tapi mereka tetap mengikuti perang ya, dengan ikhlas karena Allah, untuk membela agama Allah. Hikmah selanjutnya adalah kita diberi peluang dan kesempatan untuk berdoa di waktu yang mustajab. Nah, sahur ini merupakan salah satu waktu di mana doa kita itu akan terkabulkan atau mustajab untuk berdoa ya. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Rob kita turun ke langit dunia ketika 1/3 malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa saja yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa saja yang memohon ampunan akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut merupakan hadis qudsi atau hadis yang merupakan salah satu firman Allah juga, cuman dia tidak terkandung dalam mushaf Al-Quran, di mana di sini Allah menjelaskan bahwa Allah melihat siapa di waktu 1/3 malam terakhir hamba-hambanya yang memohon ampunan akan Allah ampunkan ya. Siapapun yang berdoa langsung Allah kabulkan, dan siapa yang meminta langsung Allah berikan. Ini menunjukkan bahwa mustajabnya doa pada ketika sahur.
Untuk itu, kita saat melaksanakan sahur, kita sempatkan ya, kita luangkan waktu untuk memohon ampunan kepada Allah. Jadi di waktu sahur, alangkah baiknya kita menggunakan waktu-waktu tersebut untuk perbanyak doa ya, perbanyak doa serta memohon ampunan kepada Allah, karena di bulan Ramadan ini juga bulan ampunan. Kita mohon ampunan, semoga Allah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Ayah, bunda, dan ananda serta kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi banyak sekali keutamaan dan hikmah saat kita melaksanakan sahur ya, yang sangat sayang jika kita tinggalkan. Untuk itu, mulai dari sekarang marilah kita melaksanakan sunnah Rasulullah satu ini, dan memanfaatkan waktu saat sahur itu dengan sebaik-baiknya, mengisi dengan amal-amal kebaikan. Dan semoga apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itulah tadi hikmah dan keutamaan bersahur yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kehilafan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.